Bab 560. Masalah dari reporter wanita. Pada siang hari, Olivia terlalu malas untuk makan, jadi dia memesan pizza dengan santai, lalu berbaring malas di sofa dengan baju tidurnya, menonton TV dan makan pizza. Kenzie keluar dari kamar dan melihat Olivia berbaring di sofa, makan sendirian di sana. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Kenzie juga tidak peduli padanya, dia pergi ke dapur dan membuatkan dirinya makan siang. Dibandingkan dengan kebiasaan hidup Olivia untuk makan makanan yang dibawa pulang, Kenzie lebih suka memasak makanan sendiri, dengan bahan-bahan segar, daging dan hidangan vegetarian, makan lebih nyaman dan bergizi, dan melakukannya sendiri sebenarnya tidak merepotkan. Suara dentang memotong sayuran terdengar, dan Kenzie dengan cepat memotong bahan-bahan dengan terampil, mengirisnya dengan bagian belakang pisau, dan memasukkannya ke dalam penggorengan. Dalam sekejap, suara piring pemanas penggorengan terdengar. Mendengar gerakan di dapur yang akrab dan mencium aroma menggoda dari sayuran, Olivia diam-diam melirik dapur, berpikir dalam hatinya, orang ini sangat pandai dalam hal memasak, dia tampaknya sangat terampil. Sepertinya, dia tidak tahu apakah makanan yang dibuat akan menjadi enak atau tidak enak sama sekali. Paling lama 20 menit, Kenzie mengeluarkan 2 piring dan 1 sup, dan kemudian Kenzie mengambil nasi putihnya sendiri, duduk di meja makan, dan makan dengan kepala tertunduk. Rumah sebesar ini, paling banyak 60 meter persegi, dan ruang makan kecil di sebelah ruang tamu, bahkan jika Olivia tidak ingin melihatnya, sulit untuk tidak melihatnya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa lelaki itu membuat 2 piring dan 1 sup, 1 porsi daging sapi suwir, ikan, 1 porsi mentimun goreng dengan daging, dan semangkuk sup daging sapi cincang dengan acar kubis. Terutama daging sapi suwir rasa ikan yang lembut, Olivia biasanya suka memakannya. Sekarang, melihat itu di matanya, dan mencium rasa asam dan menyegarkan dari asinan kubis dan sup daging sapi cincang, Olivia langsung serakah dan tidak bisa makan pizza ini, seolah ingin membuangnya untuk memberi makan anjing. Kenzie makan di sana dengan senang hati, dan tampaknya tidak memiliki ide sedikitpun untuk mengundang makan siang wanita ini. Olivia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk dari sofa dan batuk dengan sengaja untuk menarik perhatiannya. Kenzie, aku tidak menyangka bahwa keterampilan memasakmu cukup tinggi. Makanan kecil milikmu ini terlihat enak dan baunya sangat harum. Dia seperti tanpa mengatakan apa-apa, tapi itu tidak lebih dari pengingat halus. Kamu makan di sana sendirian, bisakah kamu lebih murah hati undang saya untuk makan denganmu? Kenzie sengaja pura-pura tidak mengerti, meletakkan sumpitnya seperti angin, dan berkata dengan acuh tak acuh, keterampilan memasak saya hanya bisa dianggap rata-rata. Dibandingkan dengan pizza dari restoran takeaway, itu tidak layak dibandingkan. Kenzie mengatakan ini artinya jelas dia tidak ingin mengajak Olivia makan bersama. Tentu saja, Olivia juga mengerti apa yang dia maksud dan merasa tidak nyaman di hatinya. Seorang pembawa acara TV yang seksi dan cantik seperti dia biasanya adalah dewi yang tinggi. Tidak tahu berapa banyak pria yang menyanjungnya, menyenangkannya, dan ingin mengejarnya. Jika itu pria lain, mereka akan menyambutnya dengan senyuman, memohon padanya, dan berbagi makan siang. Namun, Kenzie, kura-kura lokal, tidak menganggapnya serius sama sekali, seolah-olah dia tidak cantik sama sekali, dan tidak ada perlakuan istimewa sama sekali. Olivia belum pernah mengalami perlakuan dingin seperti itu sebelumnya, tetapi ketika dia bertemu Kenzie, dia merasa sangat kesal. Kenzie makan siang dengan terburu-buru dan sama sekali tidak peduli dengan ekspresinya. Olivia seperti orang yang lewat baginya. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Olivia. Tentu saja, dia tidak akan sengaja memprovokasi dia. Siang berlalu dengan tenang dalam suasana acuh tak acuh di mana keduanya saling menutup mata. Sore harinya, 2 orang tamu datang ke kamar sewaan, keduanya pria tampan, satu dipanggil Rifan, yang lain dipanggil Tram. Mereka dan Olivia dulu adalah teman sekelas kuliah, tinggal di ibu kota provinsi, mereka sering bertemu Olivia, berinteraksi satu sama lain. Kedua pria tampan itu mengobrol sebentar dengan Olivia, dan segera menyadari bahwa ada seorang pria lain di apartemen Olivia. Rifan dan Tram saling berpandangan dan mendapati mata satu sama lain sangat gelisah. Keduanya memiliki ide yang sama, yaitu mereka ingin menggunakan hubungan mereka dengan Olivia sebagai alumni universitas, banyak berkomunikasi dengan Olivia, dan mencoba untuk menang dalam satu kesempatan, menggait Olivia, dewi mimpi yang sangat terkenal di dunia kampus. Tapi sekarang, ada seorang pria di apartemen Olivia, dan mereka tidak tahu apakah itu hubungan kohabitasi, yang membuat mereka diam-diam gelisah. Rifan berkata dengan suara rendah, Olivia, kamu bukan teman baik. Kamu menemukan pacar yang tinggal bersama dan tidak mengatakan apa-apa kepada kami? Selama percakapan, Olivia menundukkan kepalanya untuk mengupas sebuah apel,
dan Rifan diam-diam mendekatinya. Dia melirik kerah dada seputih salju, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah secara diam-diam. Olivia tidak tahu apa-apa dan mengeluh, pacar kumpul kebo macam apa. Jangan bicara omong kosong, karena orang ini, aku kesal setengah mati. Oh, apakah kamu kesal? Rifan dan Tram mereka saling memandang dan mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka. Bagaimana Anda mengatakan ini? Di depan dua teman sekelas lama Rifan dan Tram, Olivia secara alami tidak akan menyembunyikannya dari mereka, jadi dia melontarkan kata-kata kasar dan mode putus asa. Kemunculan tiba-tiba Kenzie dalam 2 hari terakhir diceritakan tanpa henti. Setelah mendengarkan Rifan, dia tertawa dan berkata, apa yang begitu menyedihkan tentang ini? Jika Anda berpikir bahwa hewan ini mengganggu kedamaianmu, Tram dan saya dapat membantumu mengusirnya. Di universitas, dia adalah pria departemen olahraga, dia memiliki banyak kekuatan kasar. Setelah mendengarkannya, dia langsung menjadi bersemangat, mengangguk berat dan bersenandung setuju. Olivia memandang mereka berdua, sedikit tergerak, dan bertanya, kalian, bagaimana kalian akan mengusirnya? Kalian seharusnya tidak ingin membuat hal-hal terlalu besar dan berakhir buruk kan? Bagaimanapun, Olivia adalah seorang wanita, dan wanita pada dasarnya sangat takut pada sesuatu. Meskipun dia tidak suka berbagi kamar dengan Kenzie, dia tidak ingin kedua teman sekelas ini dengan gegabah menimbulkan masalah. Tenang, jangan terlalu banyak berpikir, serahkan masalah ini pada kami. Tram menepuk pundaknya, lalu bangkit dengan berani dan berjalan menuju kamar Kenzie. Hehe, jangan khawatir, dengan kami berdua maju, tunggu saja suguhan malamnya. Rifan juga menepuk pundaknya, lalu mengikutinya sambil tersenyum. Olivia melihat bahwa mereka berdua akan bertindak. Bagaimanapun, dia gelisah, jadi dia bersembunyi di kamarnya, menjulurkan setengah kepalanya, dan diam-diam menonton. Di dalam ruangan, Kenzie sedang melihat buku klasik medis tua, ketika dia mendengar pintu dibanting. Tram ada di depan dan Rifan di belakang. Dua pria muda dengan arogansi tinggi dan kuat bergegas masuk. Bab 561. Tunjukkan dominasi, bermain pura-pura. Kenzie meletakkan buku itu, memandang kedua orang yang tidak diundang itu, dan bertanya, kalian berdua ada urusan denganku? Dengan telinga tajam Kenzie, mereka berdua dan Olivia baru saja berbisik di ruang tamu. Kenzie sudah mendengarnya dengan jelas, dan Kenzie tahu betul bahwa kedua orang bodoh ini sepertinya datang untuk meminta masalah. Itu benar, aku mencarimu. Aku dengar kamu mengintip Olivia membuka baju tadi malam, apakah ada hal yang seperti itu? Tram berkata terus terang, matanya sangat menghina, dan dia menatap Kenzie beberapa kali. Kenzie bertubuh sedang, dengan kulit putih, dan tampak seperti sarjana yang lembut. Tram meliriknya sebentar, dan kemudian cemberut dalam hatinya, orang ini seperti wajah putih kecil yang lemah, dia tidak boleh dipukuli terlalu keras. Ketika saya melakukan sesuatu dengannya, saya harus tenang, jangan sampai mematahkan tulang orang ini secara tidak sengaja, itu akan menyebabkan masalah. Tram sangat kokoh dan memiliki banyak kekuatan kasar, jadi dia tidak akan menganggap serius hal-hal seperti Kenzie. Menurut pendapatnya, beri dia pelajaran yang tidak ringan atau berat, dan pria itu akan menangis seperti jalang dan keluar dari apartemen ini atas kemauannya sendiri. Kenzie tidak ingin menyia-nyiakan kata-katanya untuk menjelaskan, dia memandang Rifan dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu di sini untuk mencariku karena masalah ini? Rifan memandang pakaian Kenzie, seolah-olah dia mengenakan tas besar, dia kira orang ini pasti udik desa yang kekurangan uang, jadi dia mendengus dingin dan berkata dengan bangga, Kenzie, saya terlalu malas untuk basa-basi, jadi saya akan memberitahu Anda langsung. Kami berdua baru saja mendengar Olivia mengatakan bahwa kamu tiba-tiba dengan ceroboh tinggal di apartemen ini dan telah membawa pengaruh besar dan gangguan dalam hidupnya. Kamu melihat Olivia melepas pakaiannya tadi malam. Masuk akal bahwa hari ini kita berdua akan memberi pelajaran padamu. Tetapi mengingat bahwa Anda adalah orang yang menyedihkan, tidak mudah untuk mencari pekerjaan di ibu kota provinsi saja, jadi kami berdua bermaksud untuk menunjukkan belas kasihan dan memberi Anda kesempatan untuk berubah. Oh, kasihan dan beri aku kesempatan untuk berubah? Kenzie melihat keangkuhan Rifan dan dengan sengaja berpura-pura berada di matanya, dan merasa konyol di dalam hatinya. Ya, aku akan memberimu kesempatan untuk membuat perubahan. Rifan menyilangkan tangannya dan berkata dengan arogan, jika kamu ingin selamat, pertama-tama minta maaf kepada Olivia dengan tulus, dan kemudian berkemas sendiri, tinggalkan apartemen ini dan sewa rumah lain untuk ditinggali. Jika kamu melakukan dua hal ini, kita semua masih bisa berteman.
Kalimat terakhir sangat kuat, dan Kenzi benar-benar tidak menyukai pria yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata munafik seperti itu dan berpura-pura menjadi kuat di depannya. Faktanya, Kenzi berpikir itu buruk. Rifan sama sekali tidak tertarik untuk berakting di depan orang-orang seperti Kenzi. Dia hanya ingin berpura-pura menjadi hebat bagi Olivia, untuk membuat dirinya tampak lebih mendominasi dan lebih jantan. Bagaimanapun, kehadiran Olivia adalah fokus dari Rifan dan Tram. Adapun Kenzi, mereka tidak menganggapnya serius. Kenzi hanyalah alat peraga yang digunakan untuk berpura-pura di depan wanita cantik. Kenzi tidak berbicara, menundukkan kepalanya, dan tidak tahu harus berpikir apa di sana. Olivia memperhatikan diam-diam, matanya berangsur-angsur berubah jijik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, melihat pria yang tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia mungkin akan mengundurkan diri. Rifan dan Tram bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, hanya menakut-nakuti dia dengan santai. Orang itu tidak tahan lagi. Dibandingkan dengan Tram dan Rifan yang mendominasi dan jantan, wajah putih kecil Kenzi sama sekali tidak seperti pria. Di kamar, Kenzi tidak pernah membuat pernyataan, yang membuat Tram dan Rifan sedikit tidak sabar. Wajah Tram tenggelam, dan dia mengancam dengan suara kasar, "Terak, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kami barusan?" Tram mengepalkan tinjunya yang kuat di depan Kenzi saat dia berbicara, memamerkan kekuatannya dengan cara yang mengancam. Rifan tersenyum dan berkata, "Tram, jadilah sedikit lebih sopan, semua orang adalah orang yang berkualitas, pertama-tama kamu harus sopan dan kemudian bicara." Dia menghentikan Tram, berjalan mendekat, dan tertawa aneh, "Kenzi, ada apa? Anda berpikir apakah agak enggan untuk pindah? Jika tidak, saya tidak akan membuat Anda menderita. Ada $100 di sini, Anda dapat menganggapnya sebagai biaya penyelesaian." Kata Rifan, mengeluarkan uang 100, mencibir dan menepuk pipi Kenzi dan berkata, "Oke, kamu miskin, aku akan memberimu hadiah 100 ini." Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan, dan uang 100 tagihan jatuh ringan di depan kaki Kenzi. Tidak agresif, tapi sangat menghina. Rifan dan Tram tertawa tidak bermoral. Kenzi mengangkat kepalanya, matanya berbinar, "Kalian berdua masuk ke kamarku." Yang satu terlihat mendominasi, yang lain berpura-pura, "Kalian datang untuk memprovokasiku. Apakah kalian tahu konsekuensinya?" "Yo." Rifan memandang Tram, membuka matanya lebar-lebar, dan pura-pura terkejut. "Orang ini sepertinya mengalami kejang, aku sangat takut." Tram tersenyum dingin, "Kalau begitu menyingkirlah dan serahkan padaku." Di ruangan itu, Olivia melihat sosok kekar Tram melangkah ke depan, dan mau tidak mau dengan cepat memberi isyarat doa di dadanya, menunjukkan tatapan menyedihkan di matanya. "Si bodoh Kenzi, jangan dipukuli terlalu parah." Sudah terlambat, Tram di dalam ruangan sudah mulai menyerang Kenzi. Dia melihat Tram menyeringai, sebuah lengan kokoh tiba-tiba mencuat, merentangkan cakar harimaunya untuk mencubit leher Kenzi. Kenzi bahkan tidak melihatnya, dan dengan gerakan santai tangan kirinya meraih pergelangan tangan Tram. Tram tiba-tiba merasa mati rasa di lengannya, tidak bisa bergerak atau melepaskan diri. Tram mengeluarkan raungan rendah, tidak mau dengan mudah dicengkeram pergelangan tangannya. Dia mengertakkan gigi dan mengerahkan semua kekuatannya, mencoba membebaskan pergelangan tangannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lepas. Wajahnya bahkan menjadi merah, pergelangan tangannya tetap tidak bergerak, seolah-olah itu bukan miliknya sama sekali, dijepit erat oleh penjepit besi yang kuat. Dengan ngeri, Tram menatap Kenzi. Kenzi tersenyum dingin, matanya yang sedingin es mengerikan. Jiwa Tram terpana, dia tanpa sadar mengangkat tinju kirinya dan membanting wajahnya. Retak. Kenzi tidak menunjukkan kebaikan apapun padanya, dan menendang betis Tram dengan tendangan cepat. Tram segera berlutut di tanah, merasa sangat sakit di betisnya, dan mau tidak mau mengeluarkan semburan jeritan yang menyayat hati. Rifan terkejut. Dia tidak menyangka Kenzi, bajingan seperti itu, menjadi begitu kuat sehingga dia akan merobohkan Tram yang gagah hanya dengan 2 pukulan. Dia segera memukul kepala Kenzi dengan kursi. Dia melihat kilasan sosok, dan tidak tahu bagaimana Kenzi bergerak. Rifan hanya merasakan sesuatu di depan matanya, dan kursi yang diangkat tiba-tiba menabrak kepalanya sendiri tanpa terkendali. Dengan suara gemerincing, kursi itu langsung runtuh, membuat kepalanya berlumuran darah. Rifan duduk di tanah, menyeka darah di seluruh wajahnya, dan melolong, wajahnya yang malu disertai buang air kecil. Di ruangan lain, Olivia melihat pemandangan itu dengan jelas, dan kaget, seluruh tubuhnya bergetar, dan bahkan kakinya mulai melunak. Dia tidak percaya bahwa Kenzi jelas sedikit berwajah putih, mengapa dia begitu tangguh, seperti pria yang sangat tangguh di layar lebar. Tram dan Rifan yang kekar dan kuat sangat rentan dibandingkan dengan Kenzi yang mendominasi. Bab 562. Kecantikan, 2 sumur kami tidak mengalirkan air sungai.
Menimbang bahwa dia tidak memiliki terlalu banyak masalah dengan kedua orang ini, Kenzi tidak bertindak berat, hanya menghukumnya sedikit. Namun meski begitu, Rifan dan Tram cukup menderita, yang satu menangis sambil menutupi kepalanya, sementara yang lain berteriak dan berguling-guling dengan betis dipeluk. Kenzi menepuk-nepuk serbuk di pakaiannya sebentar, lalu menatap mereka berdua dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tahu bahwa kedua orang ini hanyalah senjata untuk Olivia. Apakah Olivia sengaja atau tidak, dia harus memberi peringatan kepada Olivia agar tidak ada masalah lagi di masa depan. Dia mengambil mereka seperti anak sapi di satu tangan, menyeret kedua pria yang menjerit itu, dan berjalan ke kamar tempat Olivia berada. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main." Melihat Kenzi mendekat, Olivia mundur dengan panik, seolah-olah dia takut diperkosa. Dia bahkan mengangkat tangannya tanpa sadar untuk melindung gaun tidur suspender dan payudara agar tertutup sepenuhnya. Mungkin karena ketakutan. Ketika Olivia mundur dengan gugup, kakinya tiba-tiba menjadi lemah dan dia secara tidak sengaja jatuh ke lantai. Baju tidur suspendernya digulung secara tidak sengaja, memperlihatkan semua pahanya yang putih dan lembut. Terlihat dengan jelas potongan kecil misterius itu dan kain merah yang menarik di antara kedua kakinya. Kenzi berhenti dan berkata dengan tenang, "Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu, kamu melewati batasmu, aku melewati batasku, dan jangan membuat air sungai bercampur." Mengatakan itu, dia melemparkan kedua orang yang diseret dari tanah ke depan Olivia, dan melanjutkan, "Jika Anda memiliki teman yang datang berkunjung, saya tidak akan bersikap kasar. Tetapi jika ada yang ingin datang ke pintuku mencari masalah dengan saya dapat menjamin bahwa lain kali, saya tidak akan berbelas kasih." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Kenzi berbalik dan pergi. Lama setelah Kenzi pergi, Olivia merasa bahwa tekanan tak kasat mata mulai menghilang. Sepertinya sampai sekarang, dia bisa mengambil napas dan membiarkan napas yang mandek menjadi lancar kembali. Memikirkan nada acuh tak acuh Kenzi sekarang, dan ekspresinya tanpa fluktuasi emosional, Olivia merasakan kebencian yang mendalam di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui setelah dia gugup. Mungkin keengganan seorang wanita cantik untuk diabaikan oleh seorang pria. Sore ini, mungkin karena dia takut pada Kenzi, Olivia buru-buru meninggalkan apartemen sewaan dan kembali ke asrama stasiun TV. Jarang bagi Kenzi untuk sendiri, tetapi dia merasa nyaman. Dia sendirian di ruang tamu sambil minum teh, menonton TV, dan merokok. Ada kenyamanan yang tak terlukiskan. Sekitar pukul 4 sore, Stanley datang, berkeringat deras, membawa 2 kantong besar buah, dan sengaja datang untuk menemani Kenzi. Stanley juga memberitahu Kenzi bahwa dia ingin menelpon beberapa teman dan mengundang saudara Kenzi untuk pergi makan makanan laut. Di malam hari, dia akan menemani saudara Kenzi ke klub kelas atas di ibu kota provinsi untuk mengalami kehidupan malam di provinsi. Kenzi sebenarnya tidak ingin keluar, tetapi setelah melihat Stanley, pria kekar ini sebenarnya cukup baik. Dia seusia dengan Kenzi dan keduanya memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Yang lebih penting adalah meskipun Stanley adalah sopir Kenzi, tetapi Stanley tidak akan seperti Wadil Jordan dan yang lainnya, yang akan membuka dan menutup dengan panggilan ketua, hormat dan sopan. Kenzi bangkit sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, demi memanggilku Brother Kenzi, aku akan mentraktirmu bersama teman-temanmu di ibu kota provinsi hari ini." Stanley hampir jatuh mendengarnya. Dengan senang hati, dia buru-buru membuka pintu untuknya dan turun bersamanya. Namun, ketika mereka berdua baru saja turun dan belum masuk ke mobil, ponsel Kenzi berdering, polisi wanita Yuna Seira yang meneleponnya. Di telepon, Yuna Seira tidak bisa menolak dan berkata, "Dengarkan dengan jelas, aku akan turun dari jalan tol. Tunggu, kamu bisa pergi berbelanja denganku dulu, beli hadiah yang bisa kamu pegang, lalu kunjungi ibuku." Setelah menutup telepon, Kenzi menyentuh hidungnya, merasa sedikit sakit kepala. Stanley tersenyum bodoh di samping dan berkata, "Saudara Kenzi, ini adalah kedua kalinya saya mendengar suara wanita di telepon." Wanita di telepon seharusnya adalah wanita saudara Kenzi, polisi wanita, saudara ipar perempuan saya kan? Kenzi menatapnya, kesal dan lucu, "Berkendaralah dengan baik, jangan bertanya-tanya." Stanley menyeringai, membuka pintu mobil untuknya, dan mengemudi untuknya. Stanley tampak seperti pria kulit hitam kasar yang bodoh, tetapi dia masih tahu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa wanita polwan Brother Kenzi datang ke ibu kota provinsi, dan Brother Kenzi pasti tidak punya waktu untuk makan bersamanya, jadi dia tidak lagi mengikuti Kenzi. Dia membawa Kenzi ke stasiun tol di jalan raya memasuki kota, dan pergi sendiri.
Kenzi tidak menunggu lama di pintu tol ketika Yuna Seira datang menyetir dengan mobil. Keduanya bertemu, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke mall terdekat dan membeli beberapa oleh-oleh yang berguna. Hadiah apa yang harus dibeli sepenuhnya terserah Yuna Seira. Dia tahu persis apa yang disukai ibunya, jadi dia langsung pergi ke toko perhiasan dan membeli bros mawar yang halus dan elegan. Kenzi tidak tahu banyak tentang aksesori seperti bros, dia pikir bros ini akan berharga ribuan dolar. Tetapi ketika Yuna Seira memeriksanya, dia sedikit terkejut. Harganya 88.000, bukankah hanya bros yang terlihat biasa saja? Yuna Seira melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia tidak mengerti bros, jadi dia mendengus. Pernahkah Anda mendengar tentang merek Van Cleef & Arpels? Van Cleef & Arpels adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam perhiasan dan jam tangan. Merek orang Prancis kuno, terutama untuk perhiasan, cukup terkenal. Jika Anda ingin peringkat menurut merek mewah di industri perhiasan, bahkan meski Van Cleef & Arpels bukan merek mewah papan atas, tapi hampir sebanding. Bros mawar ini sangat indah dalam pengerjaan, sederhana, dengan pencocokan warna dan bentuk kelopak yang unik. Jika Anda memberikan bros ini kepada seorang wanita parubaya yang elegan, dia akan sangat senang. Kenzi tutup mulut, diam-diam malu dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengerti hal-hal seperti bros, jadi dia tidak ingin menyela. Pelayan di konter bertepuk tangan dan tersenyum dengan mata bengkok. Nona Yuna, Anda sangat luar biasa. Gadis-gadis biasa tidak memiliki banyak pengetahuan tentang bros, tetapi Anda berbeda. Nona Yuna, apakah kamu ingin membeli bros ini sebagai hadiah untuk ibumu? Jika memungkinkan, silakan gesek kartu Anda di sini, dan kami akan memilihkan kotak hadiah untuk Anda, tas hadiah yang indah. Beberapa wanita konter tersenyum dan tahu bahwa wanita di depannya memiliki penampilan yang sangat bergaya. Dia seharusnya wanita dari keluarga kaya. Datang ke sini hari ini untuk membeli bros, pasti dia yang membayar tagihan. Adapun Kenzi di sebelah Yuna Seira, mereka bahkan tidak memandangnya dua kali, dan bahkan sama sekali mengabaikannya. Menurut mereka, pakaian dan selera Kenzi juga tidak bagus. Itu tidak mungkin pacar Nona Yuna. Diperkirakan dia adalah kerabat miskin Nona Yuna, atau semacam pelayan. Bab 563. Saat matahari terbenam, temani Nona Nana kembali ke rumah orang tuanya. Melihat bahwa Yuna Seira akan membayar tagihan, Kenzi merasa itu tidak pantas. Bahkan meski Yuna Seira tidak menyebutkannya, masuk akal bahwa ketika dia datang ke ibu kota provinsi, dia harus pergi mengunjungi rumah Yuna Seira. Bagaimana bisa Yuna diizinkan untuk membayar hadiah? Nana, aku akan membayar hadiah untuk ibumu. Kenzi menghentikan Yuna Seira dan berjalan ke konter. Ketika Kenzi mengeluarkan kartu bank emas hitam, para pelayan di belakang konter tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak sedikit canggung dalam pakaiannya ini sebenarnya adalah pria besar dengan identitas hebat. Ini benar-benar luar biasa, dan kedalaman laut tidak bisa mengukurnya. Anda harus tahu bahwa bahkan di antara orang kaya dan kaya, tidak banyak orang yang dapat memiliki kartu bank emas hitam seperti itu. Hanya dalam waktu singkat, beberapa pelayan cantik semuanya menunjukkan senyum seperti bunga, dan menyanjungnya, bahkan bertanya dengan penuh kasih apakah dia ingin secangkir kopi, atau terus melihat perhiasan lainnya. Dibandingkan dengan barusan, kecepatan para pelayan mengubah wajah mereka lebih cepat daripada membalik buku. Yuna Seira hanya melihat dari samping, dan tidak pergi untuk mengambilnya dan membayarnya. Dia sudah mengenal Kenzi begitu lama, dan bukannya dia tidak tahu beberapa detail tentang Kenzi. Dia tahu betul itu Kenzi bukan sutra gantung tanpa uang seperti itu. Orang ini pandai dalam segala hal, tetapi dia sedikit buruk dan suka berpura-pura miskin. Tapi ini juga salah satu kelebihan Yuna Seira menghargai Kenzi. Jika pemuda biasa kaya dan sejahtera pasti akan terapung. Misalnya pemuda kaya yang ia kenal di sekolah suka pamer di mana-mana. Tapi Kenzi, jelas tidak seperti itu. Pria ini selalu mempertahankan karakternya yang sederhana, yang sangat langka. Berkata, saya tidak akan berterima kasih karena membiarkan Anda menghabiskan uang untuk hadiah. Kenzi tertawa sambil berjalan pergi. Mengapa Anda bersikap sungkan kepada saya? Tapi Kenzi, jelas tidak seperti itu. Pria ini selalu mempertahankan karakternya yang sederhana, yang sangat langka.
Diperkirakan dia telah tinggal bersama ibunya, yatim piatu dan janda sejak dia masih kecil, dan dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Melihat bahwa Kenzi telah membeli pesanan, Yuna Seira memandangnya dan berkata, "Saya tidak akan berterima kasih karena membiarkan Anda menghabiskan uang untuk hadiah." Kenzi tertawa sambil berjalan pergi. Mengapa Anda bersikap sungkan kepada saya? Pergi menemui ibumu pada dasarnya sama dengan aku mengunjungi ibu mertuaku dan memberinya hadiah. Tentu saja, aku harus membayar tagihannya. Kata-kata Kenzi pada dasarnya adalah lelucon setengah bercanda, tapi secara tidak sengaja, wajah cantik Yuna Seira sedikit memerah setelah mendengar ini. Yuna Seira ingat hari ketika Kenzi dalam keadaan koma dan menyerahkan tubuhnya kepadanya, sebuah keinginan tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia ingin bertanya kepadanya, apakah menurutmu ibuku adalah ibu mertua yang nyata atau ibu mertua palsu? Kenzi tidak memperhatikan perubahan ekspresi Yuna Seira. Saat dia berjalan, dia berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu beli untuk ayahmu? Bagaimana kalau membelikan jas untuknya?" Dia berhenti dan menatapnya dengan mata yang rumit, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, dia menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Kenzi awalnya ingin naik ke atas untuk membeli jas untuk ayah Yuna Seira, tetapi sebelum dia naik eskalator, dia ditarik keluar dari mal dan masuk ke mobilnya. Karena ayah Yuna Seira pergi ke luar negeri dan tidak ada di rumah, Yuna Seira tidak meminta Kenzi untuk mengeluarkan uang lagi untuk membeli hadiah. Ketika Kenzi mendengar bahwa ayah Yuna Seira tidak ada di rumah, dia merasa lega. Dia tahu bahwa berurusan dengan ibu Yuna Seira, Bibi Ratna, bukanlah tugas yang mudah. Apalagi jika dia harus berurusan dengan ayah Yuna Seira. Kenzi, aku benar-benar tidak tahu apakah ayah Yuna Seira akan seperti Bibi Ratna sebelumnya, memeriksanya dan bertanya lagi dan lagi, seperti menginterogasi seorang tahanan. Di jalan, Kenzi bersandar ke jendela, merokok sambil mengagumi arsitektur lanskap yang indah di ibu kota provinsi, tampak santai dan nyaman. Yuna Seira meliriknya dan berkata, "Setelah bertemu ibuku, jangan gugup. Ibuku sekarang telah memutuskan bahwa kamu adalah pacarku, dan tidak akan menanyakan ini atau itu seperti sebelumnya. Sebaliknya, ibuku pergi ke Wakanda selama beberapa bulan terakhir dan tidak pernah melihatmu setiap saat. Dia sangat merindukanmu dan sangat gugup. Dia sangat khawatir tentang apakah kita berdua bertengkar dan putus. Jadi setelah Anda melihat ibu saya, Anda harus berperilaku baik, membuatnya bahagia, dan merasa bahwa kita didamaikan lagi sebagai pasangan." Kenzi mengambil napas dan berkata dengan santai, "Ketika Anda tidak mengatakan itu, saya tidak terlalu gugup, tapi sekarang aku jadi lebih gugup. Omong-omong, apa yang harus aku lakukan untuk membuat ibumu merasa bahwa kita berdamai lagi? Apakah kamu ingin aku memelukmu dan menciummu dengan manis di depan ibumu, sehingga ibumu akan merasa lega?" Yuna Seira tersipu setelah mendengar ini, dan mengumpat diam-diam, "Kamu adalah hooligan standar." Kenzi tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana aku harus bersikap agar ibumu merasa nyaman?" Yuna Seira memberinya tatapan kosong dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah pertengkaran genit dengan pria ini, Yuna Seira merasa sangat bahagia dan wajahnya yang lembut berseri-seri. Rumah Yuna Seira di ibu kota provinsi berada di lokasi yang sangat baik. Di pusat kota yang makmur di ibu kota provinsi, ada taman yang sangat besar, dan di kedalaman taman yang tenang, seorang bos perantauan tertentu secara khusus disetujui untuk membangun skala kecil di kompleks perumahan taman. Untuk membangun sebuah villa di taman kota yang tenang, dapat dibayangkan bahwa pemilik yang dapat tinggal di komunitas villa semacam ini bukanlah orang kaya biasa. Saat matahari terbenam, mobil melaju ke taman, dan Kenzi melihat tepi danau, ada townhouse di sebelah gunung dan sungai. Villa-villa itu dibangun selama beberapa tahun, dan mereka tidak terlihat terlalu besar, tetapi masing-masing villa semuanya indah, terutama di bawah pantulan matahari terbenam, danau yang berkilauan, perbukitan hijau yang subur, villa-villa hitam putih di tepi danau, gambar pemandangan yang indah. Kenzi sangat menyukai lingkungan yang unik di sini, dan merasa bahwa hidup di sini adalah suatu berkah. Dia menoleh untuk melihat Yuna Seira,
dan bertanya sambil tersenyum, berbicara tentang fakta bahwa kita sudah saling kenal selama ini. Yang saya tahu adalah bahwa Anda, Polwan, memiliki keluarga besar, seorang putri dari keluarga besar yang terkenal di ibu kota provinsi. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Seira Anda. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa pekerjaan ayahmu? Mengapa keluarga Seira kamu begitu hebat? Tenzi hanya tahu bahwa Ibu Yuna Seira, Bibi Ratna, bekerja di kantor pusat sebuah bank di ibu kota provinsi, tetapi dia tidak mengetahui apa-apa tentang ayah Yuna Seira dan latar belakang lain dalam keluarga Seira. Yuna Seira meliriknya ke samping dan berkata, ini benar-benar aneh, bukankah kamu tidak tertarik dengan keluarga kami? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya hari ini? Mudah untuk memikirkannya, apakah kamu benar-benar ingin menjadi anak menantu keluarga kami? Kenzi tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin bertanya lagi. Sementara keduanya berbicara dan tertawa, mobil sudah berhenti. Di depan gerbang halaman sebuah townhouse, Yuna Seira pertama-tama keluar dari mobil dan mendorong gerbang pagar besi untuk memungkinkan mobil parkir di garasi di halaman. Pada saat ini, ada suara gonggongan dari halaman villa yang berdekatan, dan seekor anjing serigala abu-abu besar tiba-tiba keluar, menggonggong dengan keras, dan bergegas menuju Yuna Seira.